Lokasi ini ada di tengah-tengah area industri ya, ada di Jababeka Cikarang. Di sini karena banyak pemukiman juga, jadi orang-orang di sini juga ingin butuh sayuran-sayuran yang benar-benar sehat. Jadi alhamdulillah di sini orang bisa datang, bisa ngambil manfaat dari kebun sayuran organik ini. Manfaat berkebun secara organik, pertama kita mengurangi residu baik di tanah ataupun di udara. Jadi kita menjaga lingkungan di sini agar tetap bersih lah. Di sini di area kota tetapi area hutan gitu, di area yang nyaman di sini. Di sini masih suara-suara burung masih ada banyak gitu. Jadi dengan kita organik kita support untuk kelestarian alam. Selamat datang di Kebun ZHI, Zona Hijau Indonesia. Kita berlokasi ada di daerah Cikarang Timur, tepatnya di Jababeka Botanical Garden. Di sini luasan sekitar kurang lebih 5.000 meter. Ada beberapa area, memang di sini depan ini kita tanamin sayur-sayuran. Ada berbagai macam sayuran, kangkung, bayam, kailan. Kalau cabai ada di lahan sekitar mungkin 1.000 meter. Ada kebun anggur, di belakangnya kita tanam melon juga. Di belakangnya ada jagung. Nah, jagung ini kita juga punya varietas yang bisa dimakan langsung, premium, jadi enak banget gitu. Karena kita menggunakan sistem organik, banyak ada cacat-cacat seperti daunnya dimakan oleh belalang dan mungkin serangga-serangga lainnya. Jadi kita memastikan untuk tidak disiram oleh pestisida di sini. Di sini ada beberapa bedengan ini yang kosong, itu karena masa tanamnya udah usai gitu. Jadi kita akan kelola lahannya lagi. Seperti mungkin yang area di sana itu ada kangkung, nanti akan kita suburkan lagi lahannya. Saat ini saya lagi menyiram tanaman. Dengan teman-teman yang lain itu ada yang mengelola tanah, ada yang ngeburkan. Di sini juga kita nyiram. Sebenarnya nyiram di sini ini kita menggunakan vertigasi penyiraman pakai sprinkle. Cuman terkadang saya suka nyiram sendiri karena di sini lumayan untuk healing gitu. Kadang-kadang untuk healing ada orang lewat sini kita sambil ngobrol seperti itu. Di sini kita menyiram juga untuk ini quality time sama ya untuk ngobrol sama teman-teman petani di sini. Jadi senda gurau lah, sampai healing enak banget di sini. Background saya adalah sarjana teknik pertambangan di Jogja. Terus untuk latar belakang ayah saya perkebunan, jadi di dinas perkebunan. Jadi mulai kecil saya suka menanam, baik itu tanaman-tanaman yang kita rawat di rumah atau terkadang bapak juga ngajak saya ke kebun-kebun palawija. Setelah lulus saya langsung keliling ke area pertambangan mulai dari Balikpapan, Papua, Sumbawa dan muter-muter di daerah Sulawesi sampai dengan di Sumatera. Jadi berkeliling area tersebut untuk bekerja sebagai tambang. Kemudian tahun 2016 saya resign, memutuskan untuk beralih menekuni bidang saya toko online bidang pertanian. Saya memutuskan pensiun dini karena
dilihat dari usaha toko online saya yang 2 tahun sebelumnya udah saya mulai kecil-kecilan dengan istri. Akhirnya berkembang sangat pesat permintaan pertanian, kebutuhan perlengkapan maupun peralatan benih itu sangat banyak, sehingga tahun 2018-nya saya resign. Saya resign di umur 31 tahun. Target sebenarnya 30 tahun, akhirnya mundur setahun. Kita sekarang ada di area kebun jagung. Di sini mungkin kurang lebih ada 3.000-an jagung. Di sini kita bertanam ya karena kita di area terbuka. Jadi nih salah satu hama jagung itu selain mungkin hewan-hewan kepik, ini juga ada area yang jagung-jagungnya udah dimakan oleh burung. Ini salah satu contohnya ini. Kita cari nih. Ini kondisinya kita lihat ada lubang, itu yang bekas totolan oleh burung-burung tuh. Udah ditotol-totol burung. Jadi biasanya kalau udah ditotol-totol burung gini nih, ya udah kita beriin aja ke burung, kita buka ini. Seperti ini. Kalau sudah ditotol burung seperti ini, biasanya dia nanti malah mengundang hama-hama kepik masuk, mendingan dibuka aja. Kita berikan aja sekalian ke burung, ya hitung-hitung berbagi ke alam, biar burung senang. Burung senang, kita ikut pun senang. Ya, moga burung suka. Nih, sebelahnya juga kena burung ini. Kelihatan nih burungnya. Ya, kita buka aja, berbagi aja lah. Karena juga banyak yang udah bisa kita panen, yang sebagian nggak bisa kita panen, kita kasihkan burung. Ya, sayang banget ini. Cuman sedikit. Kalau mau kita olah juga bisa lah, tapi biarkan untuk alam aja. Jenis yang kita tanam adalah jenis Kenzibon. Ini jagung yang premium yang jarang ada di pasaran. Jadi jagung ini itu enak banget langsung dimakan tanpa direbus. Itu keistimewaan di sini, jagung Kenzibon namanya. Dari segi bentuknya, jagungnya ini seperti jagung manis biasa, tetapi rasanya beda. Jagung biasa kalau dimakan yang manis gini nih, dia ada rasa seperti ke arah tepung. Tapi kalau yang ini bedanya manis seperti nanti saya ceritain ya rasanya. Ini kelihatan yang tampak segar nih. Ada dipatuk burung sedikit, tetapi ini layak dipanen, sangat enak. Bagus ya, ini jagung lokal nih. Bukan dari luar, hibrid Indonesia sendiri. Ini keistimewaannya tuh langsung bisa dimakan tanpa perlu direbus, enak banget ini. Ini nih rasanya ya, kalau dibilang mirip melon-melon yang mau mau matang lah. Jadi manisnya manis ke arah manis segar, manis renyah banget sih. Enak banget nih. Biasanya kalau orang-orang yang makan ini juga biasa untuk salad sih. Jadi jagungnya benar-benar jagung yang kualitas premium. Selain
bisa dimakan langsung. Jagung ini enak banget juga untuk kalau direbus. Mau direbus silahkan. Kita panen beberapa ya, untuk coba kita makan bersama. Ini yang besar. Oke, kita udah cukup. Kita akan coba rebus ya. Area ini itu diputerin area industri, area perumahan, ada stadion juga kurang lebih sekitar 600 meter dari sini. Jadi sangat strategis. Dari tol juga cuman hanya sekitar mungkin 20 menit nggak nyampe kayaknya ke sini. Di sini karena banyak pemukiman juga, jadi orang-orang di sini juga ingin butuh sayuran-sayuran yang benar-benar sehat. Jadi alhamdulillah di sini orang bisa datang, bisa ngambil manfaat dari kebun sayuran organik ini. Ini sekarang kita lagi panen kangkung. Biasanya ini kita masak sendiri atau banyak juga pelanggan yang datang ke sini. Pelanggan kadang-kadang ingin manen sendiri ataupun WhatsApp, telepon, minta tolong dianterin ke tempat mereka. Wah, lagi panen ya Pak Yudi? Iya Pak, panen seperti biasa. Kangkungnya bagus-bagus nih, seger-seger. Ya, seger-seger. Juga nih Pak Yudi nih. Kita mau beli kangkung nih Pak. Boleh, saya ambilin alatnya dulu ya. Boleh. Oke, Kita oke. mau petik sendiri Siap. juga sih. Ini pisaunya pakai dulu aja, pilih yang bagus-bagus. Aku ambilin wadahnya ya. Oke, Pak. Bentar. Ini Pak, silakan. Itu satunya. Makasih Pak Yudi. Nih, silakan. Pilih yang bagus-bagus. Saya beli sayur di tempat ini karena di sini kesatu bisa petik sendiri, itu membawakan sensasi tersendiri ya buat kita, bagi ibu-ibu yang mau sayuran yang fresh gitu kan, apalagi bisa petik sendiri gitu. Nah, itu salah satunya saya suka banget untuk membeli sayur di sini. Kalau untuk di sini jarang ya, karena kita itu di penduduk yang padat di kota juga. Jadi untuk wisata yang kayak gini di tempat kota, di tengah-tengah kota itu sangat minim sekali. Jadi ini tuh butuh dilestarikan lah. Ini keren banget kata saya itu. Kalau di pasar kan kita cuma itu nggak tahu sayur kapan metiknya kan. Kalau di sini udah jelas, kita baru petik barusan gitu. Pak Yudi. Nah, ini Pak Agung. Makasih banyak. Oke, terima kasih. Kayak ini Oh, Pak uangnya. makasih ya. Ya, sama-sama. Lumayan, pelaris. Mantap. Sering-sering ke sini ya. Siap, Pak. Siap, baik. Ini udah fresh di sini kita Oke. belinya ya. Oke. Ini area untuk pembuatan pupuk cair. Bahan bakunya dari kompos sapi. Jadi kotoran sapi kita masukkan sini, kita kasih bakteri. Berapa lama nanti ketika udah siap terfermentasi bagus, akan kita siramkan ke tanaman yang ada di sini gitu. Oke, ini Oke, cukup. Baru kita campur dengan
air biasa. Air biasa, ada air hujan di belakang, kita ambil air hujan yang dari tampungan belakang. Ini kita juga nampung air hujan nih biar bisa termanfaatkan. Terbentuknya karena awal kali kita mencoba untuk membuat pupuk organik cair yang disupport oleh Pak Supayagyo untuk bahan baku. Setelah itu untuk tempat area trial. Jadi pupuk yang ada kita trial ke tanaman-tanaman yang ada di sini. Awalnya kebun ini eksperimen. Kita coba untuk eksperimen dari pupuk cair yang kita bikin sendiri. Ya akhirnya berkembang sejauh ini seperti ini. Sekarang saya sedang melakukan aktivitas pemilihan buah. Buah itu satu tanaman kita biarin biasanya 2-3. Lalu sekitar umur buah itu seukuran telur, kita pilih salah satu yang terbaik. Gitu. Jadi satu aja yang kita buahkan untuk jadi yang hasil akhirnya. Seperti ini ada 2 nih, sama-sama bagus. Jadi satunya kita relakan dia pergi. Kita pilih yang ukuran paling bulat, paling bagus ya itu. Nah, seperti ini ada 2 buah nih. Nah, di sini kelonjongannya lebih bagus yang ini. Jadi ini kita relakan untuk dia pergi. Tujuannya nanti biar konsentrasi ke buah ini bobotnya sesuai target. Jadi kalau biasanya 2 buah dia beratnya tidak memenuhi standar. Luasan melon di sini sekitar 400 meter persegi. Di sini estimasi sekitar ada 1.140 tanaman melon. Di sini banyak sekali kalau kita lihat. Saya konsen di sini karena ternyata permintaan melon di tengah-tengah area industri dengan melon premium, harganya juga premium. Jadi mungkin di area tengah-tengah industri itu permintaannya banyak sekali. Jadi pertama kali kita panen, itu kita coba untuk pelaksanaan panen 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kita bikin spanduk, kita promo-promo. Ketika hari Sabtu, melon tersebut udah pada habis, gitu. Mungkin tinggal 30% 20% ya. Saking takutnya hari Minggu orang beludak ke sini, jadi spanduk-spanduk yang udah kita pasang kita turunin lagi. Takut ketika orang ke sini kecewa seperti itu. Nah, dari situ akhirnya kita ya udah ini benar-benar bagus nih. Memang pasar area industri seperti Cikarang, Bekasi, Karawang itu butuh buah-buah yang benar-benar enak. Jadi umumnya kalau orang-orang udah makan si melon ini dengan rasa premium, ya untuk melon yang biasa mereka makan itu langsung rasanya berbeda banget itu. Dari segi manisnya, ada kriuk-kriuknya gitu. Jadi unik lah rasanya untuk melon premium. Saya memutuskan pensiun dini umur 31 tahun, yang awalnya saya punya target di umur 30 tahun sudah resign. Gitu. Jadi awalnya kalau pulang ke Jogja gitu ya, ke saudara-saudara, banyak saudara-saudara yang memang backgroundnya usaha, baik itu toko ataupun jasa. Jadi ketika ketemu di hari cuti kerja gitu, mereka udah pada bisa ngumpul dengan sendirinya. Jadi saya tertarik banget untuk bisa berusaha sendiri, sehingga saya punya target umur 30 waktu itu pensiun dini. Awalnya untuk pertama kali saya resign itu untuk penghasilan memang jauh dari kita pertambangan.
Jadi kalau dibilang setengahnya juga belum ada, tetapi saya punya keyakinan ini karena dilihat sektor permintaan akan perlengkapan pertanian itu semakin tinggi, secara hitung-hitungan harusnya kalau saya kelola sendiri harusnya jauh lebih baik ya. Mungkin di awal tahun pertama itu belum bisa melampaui gaji saya di pertambangan, tetapi dengan berjalannya waktu sekitar setahun alhamdulillah langsung bisa melewatin apa yang saya ambil di pekerjaan pertambangan. Ya kalau jatuh bangunnya memang kalau di usaha itu ketika kita sakit itu jadi agak terhenti ya. Tapi kan karena dijalankan oleh saya sama istri jadi ya saling berkolaborasi aja. Hari ini saya akan panen untuk masak. Nah, melon pruningan ini tidak kita buang ya, itu bisa kita manfaatin untuk dimasak. Rasanya seperti labu, enak sekali. Yuk kita panen kangkung yuk. Sekarang kita masak yuk. Saat ini banyak petani-petani yang usianya masih muda itu. Mengapa mereka mau bertujuan ke petani? Karena dengan pertanian yang dikelola profesional, baik jagung ataupun melon, itu hasilnya luar biasa ya. Jadi yang biasa orang bekerja ketika dia bertani, itu sekarang lebih bersih gitu. Kalau melon ini lebih bersih, kotoran pun nggak banyak. Gitu. Terkadang kan kendalanya kalau petani itu panas ya, nah itu kalau itu ya umum ya. Tapi kalau dari hasil, kalau kita kelola dengan baik, itu biasanya melampaui gaji kita bulanan. Ya, ini sangat menjanjikan, pertanian sangat menjanjikan.